Saya Isnaini Cahyaningsih dengan NIM 226121126. Izin menjawab pertanyaan nomor 3 ujian MSI. Soalnya yaitu bagaimana Anda menangani perbedaan pendapat dan interpretasi dalam studi Islam, dan bagaimana Anda membangun dialog konstruktif dengan para tokoh agama dari berbagai ormas Islam yang memiliki pandangan yang berbeda. Penanganan yang pertama yaitu mengenai penanganan perbedaan interpretasi. Perbedaan pendapat dalam studi Islam itu sering terjadi dan merupakan keniscayaan akibat variasi metodologi penafsiran, pengaruh sosio-historis, dan hierarki epistemologi. Untuk mengelolanya, dapat dilakukan yang pertama pemetaan akar epistemologis, yaitu dengan mengidentifikasi dasar metodologis yang digunakan seperti literal, kontekstual, atau historis kritis. Nah, yang kedua itu dengan penerapan prinsip ikhtilaf al-ulama yang mengakui keragaman tafsir sebagai tradisi intelektual Islam yang sah, terutama untuk persoalan furu'iyah. Dan yang ketiga, analisis berbasis maqasid al-syariah guna menimbang interpretasi melalui prinsip kemaslahatan seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai contoh, perbedaan tentang tradisi lokal yang sering diperdebatkan yaitu mengenai tahlilan, dan akhirnya diselesaikan dengan meneliti konsep sosiokulturnya dan mengukur dampaknya terhadap tujuan syariah, bukan sekedar tekstual semata. Lalu mengenai strategi dialog dengan tokoh ormas. Untuk membangun dialog konstruktif dengan tokoh ormas seperti contohnya NU, Muhammadiyah, atau Persis, dan lain sebagainya, memerlukan pendekatan khusus. Nah, pendekatan yang pertama itu platform netral berbasis keilmuan. Misalnya, melalui forum Bahsul Masail di NU atau Majelis Tarjih di Muhammadiyah yang fokus pada diskusi metodologis bukan konfrontasi. Lalu yang kedua itu dengan pencarian kalimatun sawa atau titik temu. Seperti contohnya ketika kesepakatan tentang nilai dasar, tauhid, keadilan, anti korupsi, dan lain sebagainya sebagai fondasi kolaborasi praktis. Dan ketiga adalah deklarisasi isu zani dengan memisahkan persoalan kait dengan zani atau interpretatif sehingga isu seperti relasi agama-agama dapat didiskusikan dengan fleksibel. Contoh nyatanya terlihat dalam kolaborasi NU dan Muhammadiyah. Mereka menyusun panduan fikih lingkungan. Mereka bersinergi dengan menganalisis ilat atau alasan hukum mengenai kerusakan ekosistem berdasarkan dalil dan data empiris, lalu merumuskan fatwa bersama tentang konservasi alam. Berikut penjelasan nomor 3. Jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.